Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Al-Imam As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Ibn Umar, thumma ila hadrati Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi, thumma ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghuslu. Wa ammal ghuslu lan anapun utawi adus. Wa ammal ghuslu lan anapun utawi adus. Fayajibu mangka iku wajib opo al-ghuslu. Fayajibu mangka iku wajib opo al-ghuslu. Wajib 'alar rajuli ingatase wong lanang wal mar'ati lan wong wadon ida kharaja ing dalem nalikane metu. Ida kharaja ing dalem nalikane metu li ahadihima kadue salah suwijine rojul lan mar'ah. Fayajibu mangka iku wajib opo al-ghuslu. Wajibe adus ala rojuli ingatase wong lanang wal mar'ati lan wong wadon ida kharaja ing dalem nalikane metu li ahadihima kadue salah sijine wong lanang lan wong wadon. Li ahadihima kadue salah sijine wong lanang lan wong wadon, laki-laki dan perempuan. Apa yang keluar? Opo maniyun mani. Opo maniyun mani. Pada pertemuan kali ini bahasan kita tentang mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar itu wajib bagi siapa? Bagi alar rojuli, bagi seorang laki-laki, wal mar'ati dan seorang perempuan. Ida khoroja li ahadihima maniyun, tatkala
baik laki-laki maupun perempuan mengeluarkan sperma. Jadi kewajiban mandi bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang mengeluarkan sperma. Hukumnya wajib mandi itu. Wajib. Lah, wajibnya mandi disebabkan karena mengeluarkan sperma itu baik disebabkan ataupun dalam keadaan, baik dalam keadaan fi yaqdhatin ing dalam nalikane terjaga, ing dalam nalikane waktu melek. Melek itu maksudnya dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Au naumin atawa turu. Biyaqdhatin ing dalam waktu melek atau ing dalam nalikane waktu terjaga. Au naumin atau tidur. Baik mengeluarkan sperma tadi, orang tadi dalam keadaan terjaga, semisal mohon maaf, menghayal, melihat sesuatu yang menimbulkan hasrat biologis, lalu akhirnya dia ejakulasi, dia kemudian mengeluarkan sperma ataupun yang lainnya, terjaga, ataupun dalam keadaan tidur, apalagi tidurnya apa, harus tidur terlentang? Tidak. Tidur dalam keadaan duduk pun jika memang mengeluarkan sperma, maka orang tersebut berkewajiban untuk mandi. Wa idza wulijat lan ing dalem nalikane dianjingaken. Wa idza wulijat lan ing dalem nalikane dianjingaken, dimasukkan. Opo al hasyafatu hasyafah. Wa idza wulijat lan ing dalem nalikane dianjingaken, dimasukkan. Opo al hasyafatu hasyafah. Ini sedikit bahasan yang tabu memang kesannya, tetapi perlu disampaikan. Hasyafah. Hasyafah itu kalau saya bahasakan, alat kelamin laki-laki itu kan ada yang ada topi bajanya itu. Lah itu hasyafah. Jadi kalau keseluruhan ini namanya zakar, ya, keseluruhan. Lah kalau kepalanya saja itu namanya hasyafah. Ketika hasyafah seorang laki-laki dimasukkan fi duburin ing dalam dubur. Na'udzubillah min dzalik. Dubur. Kalau bahasa sekarang anal. Au kubulin atawa kubul. Au kubulin atawa kubul. Kubul itu jalan depan. Alat kelamin yang bagian depan itu kubul. Kalau dubur, ya dubur. Tatkala ada, mohon maaf, seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam kubul ataupun dubur, baik kubul atau duburnya manusia, kubul atau duburnya binatang, kubul atau duburnya orang hidup, kubul atau duburnya orang mati,
maka hal yang dilakukannya itu berkonsekuensi dia harus mandi. Namanya mandi junub. Terus harus mandi itu apakah ketika ejakulasi, ketika mencapai, mohon maaf, puncak kenikmatan, terus ejakulasi dia mengeluarkan mani? Tidak. Wa illam yakhruj lan senajan ora metu. Wa illam yakhruj lan senajan ora metu. Apa maniyun mani. Meskipun dari perbuatan yang dilakukannya itu tidak sampai mengeluarkan sperma, tidak sampai ejakulasi, tetap harus mandi besar. Apakah, mohon maaf, dalam keadaan posisi dakarnya harus tegang? Tidak. Wala waqa'alan ora hasil. Wala waqa'alan ora hasil. Opo intisyarun intishar. Intishar ini bahasa kitab. Intishar itu tegangnya alat kelamin laki-laki, itu intishar. Meskipun tidak ada unsur alat kelamin laki-lakinya menegang, jika ada proses memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, ke dalam kubul, atau ke dalam dubur, atau baik kubul atau duburnya manusia, ataupun kubul atau duburnya hewan, baik kubul ataupun duburnya makhluk yang masih hidup ataupun yang sudah mati, maka semua itu menjadikan wajibnya mandi besar. Wayajibu, lanjutnya garis titik, wayajibu lan wajib. Wayajibu lan wajib opo al-ghuslu, dan wajib mandi pula alal mar'ati ingatase wong wadon. Alal mar'ati ingatase wong wadon, bagi seorang perempuan wajib pula mandi. Wayajibulan wajib opo mandi alal mar'ati ingatase wong wadon. Idang kotoha, di antaranya lagi seorang perempuan wajib untuk mandi. Wajib mandinya seorang perempuan di antaranya adalah idang kotoha. Ida ing kotoa ing dalam nalikane mampet atau wis, idang kotoa ing dalam nalikane wis selesai, wis pragat, sudah selesai. Idang kotoa ing kotoa itu asli makna harfiahnya itu terputus. Yang dimaksud itu selesainya keluarnya darah haid. Jadi darah haid sudah tidak keluar lagi, itu namanya inqita', sudah terputus, sudah mampet. Idang kotoa ing dalam nalikane mampet opo haiduha haide wong wadon. Idang kotoa ing dalam nalikane wis mampet, ing dalam nalikane wis mampet atau wis selesai opo haiduha haide wong wadon. Au nifasuha atawa nifase wong wadon. Au nifasuha atawa nifase wong wadon. Awaladat atawa nglairaken sapa wong wadon.
awaladat atawa nglahiraken sapa wong wadon. Kalau tadi kewajiban mandi disebabkan karena keluarnya sperma baik dalam keadaan terjaga tertidur. Lalu ketika ada proses alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, kedua-duanya wajib mandi, maka khusus untuk ini adalah khusus perempuan, bahwa wajib bagi seorang perempuan tatkala haidnya, tatkala darah haidnya sudah selesai, darah haidnya sudah habis, sudah mampet atau darah nifasnya, maka baru dia wajib mandi. Awaladat atawa nglairaken sapa wong wadon. Awaladat atawa nglairaken sapa wong wadon. Atau dia melahirkan juga wajib mandi. Meski walau alaqatan lan senajan rupa darah segumpal atau segumpal darah. Walau alaqatan lan senajan rupa segumpal darah, meski yang dilahirkannya itu masih berupa segumpal darah, janin saja belum, daging saja belum, masih berupa darah. Sebagaimana kasus seorang perempuan yang keluron, seorang perempuan yang keguguran. Perempuan keguguran, dia mengeluarkan darah, gumpalan-gumpalan, maka wajib mandi. Baik. Wa furudul husli, selanjutnya. Wa furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Setelah dijelaskan tentang penyebab wajibnya mandi, lalu kita akan membahas tentang fardu-fardunya mandi. Wa furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Ai arkanuhu, fardu mandi atau rukun mandi boleh. Fardu mandi iku ithnani analoro. Fardu mandi itu ada dua. Yang pertama, al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku niyatut toharoti. Iku niyatut toharoti, niat bersuci. Bersuci lis sholati, untuk sholat. Iku at-toharatu, niat bersuci lis sholati, kerana sholat. Au raf'il hadatil akbari, atau niat ngilangaken hadat gede. Au raf'il hadatil akbari, atau niat ngilangaken hadat besar. Au nahwihima, atau seumpamane niyatut toharoti lan raf'il hadasi. Au nahwihima, atau seumpamane niyatut toharoti lis sholat au niyatu raf'il hadatil akbari. Fardu mandi yang pertama adalah niat. Niat apa? Niat bersuci karena akan melaksanakan sholat. Nawaitul husla
litoharoti linahwis sholati atau litoharoti ya. Nawaitu toharota boleh, nawaitul husla litoharot boleh, bisolati niat, saya niat bersuci supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Dalam hati, nah nanti. Atau niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul husla li raf'il hadatil akbari. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar. Atau seumpama keduanya boleh niat-niat yang lain. Semacam misalkan nawaitul husla li raf'il jinabati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas junub misalkan. Boleh. Umpamanya di mana niat mandi itu bil qalbi ing dalam hati. Bil qalbi ing dalam hati. Jadi niatnya itu bukan diucapkan tapi di dalam hati. Kalau mengucapkan boleh, tapi membantu hati. Intinya niat itu di hati. Sehingga kalaupun orang yang nggak bisa bahasa Arab, lalu dalam hati kerentak, dalam hati terbersit, ya, dibersihkan dalam hati, saya niat mandi junub. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu cukup lillahi ta'ala. Jadi di hati. Ma'awwali juz'in ing dalam sertane kawitane bagian. Ma'awwali juz'in sertane kawitane bagian. Ma'awwali juz'in ing dalam sertane kawitane bagian. Bagian ya ghasiluhu kang basuh sapa wong hu ing juz. Ma'awwali juz'in ing dalam sertane kawitane sebagian ya ghasiluhu kang basuh sapa wong hu ing juz. Ya ghasiluhu kang basuh sapa wong ing juz. Min badanihi saking badane wong. Kapan niat mandi junub itu dilakukan? Pertama kali membasuh bagian dari badannya. Misalkan pertamanya basuhnya tangan dulu, boleh. Pertamanya basuhnya kaki dulu, sambil di situ niat, ya boleh. Misalkan mandinya pure di atas, di kepala, sambil di situ niat, boleh. Intinya kalau mandi, niat mandi itu tidak seperti niat berwudu. Kalau niat berwudu itu di permulaan membasuh muka, hanya di situ. Tapi kalau mandi boleh dimulai di anggota badan apa saja, disitulah mulai niat. Sehingga apa? Fama ghosalahu qablaha. Fama mangka utawi anggota. Fama mangka utawi anggota badan. Fama mangka utawi anggota badan. Fama mangka utawi anggota badan. Ghosalahu kang basuh sapa wong ing ma.
Fama mangka utawi anggota badan ghasalahu kang basuh sapa wong ing ma qablaha sedurunge niat qablaha sedurunge niat iku la yasihhu ora sah apa ma iku la yasihhu ora sah apa ma fama ghasalahu qablaha la yasihhu maka manapun anggota badan yang dibasuhnya itu sebelum niat harus diulang kembali, dibasuh kembali setelah niat. Contoh, misalkan ada orang mandi ya, biasanya mandi sebelum mandi itu misalkan saja basuh kepala dulu, belum niat nih, basuh dulu. Terus baru niat tatkala membasuh badan. Di sini biur. Saya niat mandi junub karena Allah Ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Biur. Terus. Maka basuhan kepala yang tadi itu harus diulang. Maksudnya diulang setelah biur kan. Basuhan ini itu belum dianggap karena dilakukannya sebelum niat. Oleh karena itu setelah basuh ini juga diulang, dibasuh kembali. Gitu. Sehingga jika ada orang misal kayak tadi dia basuh kepala dulu, biur, terus baru niat ketika basuh badan, lalu tidak diulangi kembali membasuh kepala, maka mandinya belum sah, belum keseluruhan, belum terkena air yang dibasuhkannya setelah niat. Ya, makanya di sini bahasanya fama ghasalahu qablaha la yasihhu. Maka anggota badan yang dibasuhnya sebelum niat itu tidak sah. Artinya tidak sah, fayajibu mangka wajib opo i'adatu ghuslihi ngulangi basuh ma opo i'adatu ghuslihi ngulangi basuh ma ghasalahu. Opo i'adatu ghuslihi ngulangi basuh ma ba'daha ing dalem sawise niat. Maka basuhan yang dilakukan sebelum niat yang tadi dianggap belum sah harus diulangi kembali, dibasuh setelah niat. Gitu. Intinya bahwa seluruh anggota badan nanti harus terkena air, dan terkena airnya anggota badan, terbuyurnya airnya anggota badan itu harus dilakukan setelah niat. Kemudian bahwa catatannya kembali, dalam mandi junub tidak ada keharusan tartib seperti anggota wudhu. Boleh anggota mana yang didahulukan. Yang kedua, tidak harus ada al-mualah. Al-mualah itu dilakukan secara terus-menerus. Tidak harus dilakukan dalam satu waktu. Sehingga ini mungkin menjadi alternatif bagi orang yang mungkin dalam keadaan cuaca dingin, dia habis ibadah, pasangan suami istri,
mau mandi malam-malam dingin. Mau mandi malam-malam dingin. Atau pengantin baru. Pengantin baru, kalau pagi-pagi kelihatan basah, malu sama mertua. Ya sudah, malam setelah beribadah, dia guyurkan ke kepala, niat nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari. Udah kepala, karena misalkan karena dingin nggak berani sampai membasuh badan, sudah kepalanya saja, rambutnya kira-kira kena basah, nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhonillahi ta'ala, guyur kepalanya. Nah, nanti pagi-pagi tinggal guyur badannya, niat lagi guyur badannya, gitu. Intinya dalam hal mandi junub tidak ada kewajiban atau keharusan al-mualah secara terus-menerus. Atsani ta'mimu badanihi bil ma'i wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Arik, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan bersama. Masih di pertemuan yang lalu, yang bersenggolan membatalkan wudhu. Baik. Ada pertanyaan. Ya. Bagaimana jika seorang laki-laki kesenggol dengan bencong? Si bencongnya ada setrum, apakah batal dua-duanya atau bencongnya saja atau bagaimana? Tidak batal, Mas Arif. Kalau memang bencong itu kan bahasa kita ya, bencong. Orang dengan kepribadian ganda yang kalau zaman sekarang namanya ya. Atau mungkin orientasinya berbeda mungkin. Seleranya berbeda mungkin. Ya, orang dengan orientasi ataupun orang dengan orientasi berbeda kayak bencong ya. Itu kan kalau dalam hukum fikih nggak ada istilah bencong tuh. Dia laki-laki. Yang ada itu kan khunsa. Khunsa itu bukan bencong. Khunsa itu dia berkaitan dengan alat kelamin. Memang alat kelaminnya ganda. Atau alat kelaminnya tidak mirip sana sini. Mirip laki juga enggak, mirip perempuan juga enggak. Itu namanya khunsa. Lah yang tadi dalam bahasan pertanyaan bencong itu ya dia hukumnya laki-laki, Mas Ari. Hukum laki-laki. Lepas daripada ada setrum atau enggak ya tetap dia hukumnya laki-laki. Tidak batal. Wudhunya tidak batal berarti ya? Tidak batal. Tentang misalkan bencongnya ada setrum, mohon maaf, sampai misalkan klimaks ya, sampai klimaks ya dosa. Jangankan bencong, kita melihat pohon karena abnormal, melihat pohon, di pohonnya itu misalkan ada gambar alat kelamin perempuan, lalu kita syahwat dan keluar mani, itu juga dosa, Mas Arif. Jadi jangankan ke makhluk hidup, ke benda mati pun dosa kalau memang tadi sudah berkhayal lalu sampai klimaks itu tidak boleh.
Itu kaitannya dengan masalah itu ya dosa atau enggak. Tetapi kaitannya dengan pertanyaan tentang masalah batal atau tidak batal ya tidak batal. Walaupun ya yang di satu sisi kan ini kan ada laki-laki normal dan mungkin laki-laki yang orientasi itunya berbeda, yang taruhlah kita bilang bencong ya, yang bencongnya ini ada setrum, tetap aja selagi dia tidak yang mewajibkan mandi besar, berarti dia wudhunya masih sah ya. Kedua-duanya Masih sah. Tidak membatalkan, tidak batal wudhu. Oh iya. Kurang lebih kemarin sih pertanyaan ada yang seperti itu sih. Pak Jajang atau Pak Kirna barangkali ada pertanyaan lainnya? Punten Ustadz, kalau orang yang mandi besar, apa otomatis dia juga bisa menghilangkan hadas kecil? Maksudnya wudhu juga itu udah termasuk gitu di dalamnya? Baik. Jika memang bisa memastikan dalam mandi itu bisa memastikan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi ketika mandi, misalkan tidak megang kemaluan, kemudian tidak pipis, lalu ada gerakan-gerakan wudhu, maka itu masuk. Seperti misalkan ada orang mandi besar ketika hujan deras. Sekalian dia niat nawaitul selali rafil hadatsil akbari, kemudian ada gerakan ini, ada gerakan-gerakan itu di kakinya juga, maka cukup termasuk sudah include dia bahasanya ya, mungkin ya sudah include wudhunya sudah terdapat. Hanya masalahnya kan ketika kita mandi, kita nggak bisa memastikan apakah kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti memegang kemaluan, menyentuh kemaluan, ataupun mungkin bisa saja pipis lagi. Lah itu masalahnya. Tapi kalau bisa memastikan itu, mandi junubnya di shower, misalkan shower yang besar, lalu pastikan ketika lagi mandi sudah tidak pipis lagi, tidak kentut, tidak BAB, tidak pipis, ya. Lalu kemudian ada gerakan-gerakan wudhu, misalkan jadi basuh, ya bisa. Oke, nah, begitu kira-kira. Ini untuk yang tadi yang ketika berniat itu sesudah membasuh misalkan dari kepala ya Pak Kiai. Waktu mandi itu kan harus diulangi lagi. Yang diulanginya itu hanya membasuh kepalanya saja atau seluruh badannya gitu? Yang kepalanya saja. Oh, yang kepalanya saja. Jadi nggak usah seluruh badannya itu yang kelewat sebelum mengucapkan niat dalam hati begitu. Iya, betul ya. Ya. Yang kepalanya saja. Artinya mungkin ini kan kasusnya mungkin airnya hanya tersedia, airnya sedikit, yang betul. tersedia itu tidak banyak lah, airnya hanya sekedarnya, ya kepalanya saja sudah cukup. Ya. Kepala yang tadi dibasuhnya sebelum niat. Betul. Jadi tidak mengulangi kesemuanya. Makanya di sini redaksinya itu kama ghosalaha wajibu i'adatu ghuslihi. Itu domirnya kembalinya kepada ma ghosalahu qoblaha. Jadi anggota badan yang dibasuh sebelum niat. Gitu. Jadi fayajibu i'adatu ghusli ba'daha. Maka wajib mengulangi basuhan. Basuhan apa? Basuhan anggota badan tadi yang dibasuh sebelum niat. Nah, yang lain yang dibasuh sebelum niat ya tidak wajib untuk dibasuh ulang kembali. Itu kira-kira apa saja? Ya. Terima kasih Pak Kiai. Sami. Baik, cukup Mas Ari ya? Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.